Wanita ini bernama Lauren Giddings. Ia lahir pada tanggal 18 April 1984. Diketahui, Lauren adalah seorang mahasiswi hukum Amerika dari Universitas Mercer. Wanita berambut pirang ini tinggal di apartemen George Gill Avenue yang tidak jauh dari kampusnya. Keluarga dan teman-temannya mengatakan bahwa Lauren adalah seorang wanita muda yang cerdas dan kemungkinan besar memiliki masa depan yang cerah. Lauren memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-temannya. Dia juga diketahui sangat menyayangi anjing peliharaannya. Lauren ini punya hobi bermain softball. Ia telah mengikuti olahraga tersebut selama 4 tahun lamanya. Wanita pirang ini adalah orang pertama di keluarganya yang menerima gelar sarjana dan sedang dalam tahap untuk menjadi seorang pengacara. Pada bulan Juni tahun 2011, ia tengah bersiap-siap untuk mengikuti ujian pengacara yang terkenal sulit. Pada tanggal 25 Juli tahun 2011, wanita cantik itu terakhir terlihat tengah membeli makanan untuk makan malamnya. Dalam perjalanan pulang, tapi Lauren sama sekali tidak menghubungi teman atau anggota keluarganya kala itu. Sehingga banyak orang berpikir bahwa mungkin saja dia sedang mempersiapkan ujiannya. Beberapa hari telah berlalu, tapi teman-teman Lauren tidak melihat dan mendapatkan kabar dari Lauren. Melihat hal ini, teman-teman Lauren tidak tinggal diam. Mereka yang sedang khawatir akhirnya melaporkan hilangnya Lauren kepada kantor polisi terdekat. Pada tanggal 30 Juni tahun 2011, mereka mulai pencarian dan menemukan anggota tubuh Lauren di tempat sampah di luar apartemen George Avenue, lokasi tempat tinggal Lauren. Temuan yang sangat mengejutkan itu tentunya menarik para wartawan untuk dapat memberitakan hal tragis tersebut kepada masyarakat luas. Beberapa penduduk setempat diwawancarai oleh stasiun televisi dan media-media lainnya. Salah satunya adalah seorang pria bernama Stephen McDaniel yang merupakan tetangga di apartemen tempat Lauren tinggal. Ketika ia diwawancarai oleh reporter dari stasiun televisi, McDaniel terlihat peduli dan ia mengatakan bahwa tidak tahu apa yang terjadi pada Lauren. Dan ia juga sangat terkejut dengan penemuan itu. Pria berambut keriting itu sempat menangis dalam sesi wawancaranya. Beberapa pihak sedang melihat ada hal yang aneh terjadi pada pria muda itu. McDaniel dikatakan seperti orang yang tengah diliputi penyesalan setelah melakukan tindakan jahat. Hal tersebut terlihat jelas dari ekspresinya. Melihat gerak-gerik McDaniel yang mencurigakan saat sesi wawancara itu, polisi pun kemudian memutuskan untuk menyelidiki pria tersebut lebih dalam lagi. Mereka pun kemudian menggeledah apartemen milik McDaniel. Saat itu pria tersebut bertindak sangat aneh. Ia menegak air dan menolak untuk mengikuti tes pendeteksi kebohongan. Polisi pun semakin yakin bahwa McDaniel ada hubungannya dengan hilangnya nyawa Lauren. Hal itu terlihat dari beberapa bukti yang telah ditemukan di kediaman McDaniel. Polisi telah menemukan bahwa McDaniel ini memiliki sejumlah besar data pengawasan dan juga kunci utama untuk semua apartemen di komplek itu. Bukan hanya itu saja, pihak berwenang pun menemukan sebuah gergaji besi beserta kemasannya di lemari penyimpanan milik McDaniel yang diduga digunakannya untuk memotong-motong tubuh si Lauren yang sudah meninggal dunia itu. Kemudian polisi membawa gergaji tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selang beberapa waktu kemudian, hasil tes DNA menunjukkan bahwa darah pada gergaji itu sangat cocok dengan DNA milik Lauren. Selain itu, sepasang pakaian dalam milik Lauren juga telah ditemukan di dalam lemari milik McDaniel. Lalu siapakah sebenarnya McDaniel? Stephen McDaniel lahir pada tahun 1989 di Amerika Serikat. Ibu dan ayahnya adalah seorang pekerja di sebuah pabrik. Ia berhasil lulus dari sekolah menengahnya walaupun sebenarnya ia kurang tertarik pada studinya. Ia dikatakan sering sekali membentak-bentak wanita di sekolahnya dulu. Pria itu dianggap oleh teman-temannya sebagai seorang penyendiri. Dia dikatakan telah terobsesi dengan surat berantai abad pertengahan yang terkadang digunakan di kelasnya. McDaniel juga dikatakan jarang bersosialisasi. Di tahun 2008, McDaniel mendaftar ke Marshall University Law School, tempat di mana Lauren Giddings juga berkuliah. McDaniel ini sempat masuk daftar tunggu untuk masuk ke universitas tersebut. Tetapi pada akhirnya ia diterima di kampus tersebut. Dan kemudian pindah ke apartemen di seberang jalan dari universitasnya. Di apartemennya dilaporkan hampir seperti bunker dengan persediaan makanan dan juga senjata di dalamnya. McDaniel digambarkan oleh teman-teman dan mantan teman sekamarnya sebagai pria yang canggung secara sosial. Ia juga dikatakan sangat sulit untuk mempertahankan sebuah persahabatan.
Pria itu dikatakan sering berfokus pada video game dan juga fantasi dari zombie. Ia sering bertanya kepada sesama teman sekolahnya tentang bagaimana melakukan pembunuhan yang sempurna. Beberapa orang menganggapnya sebagai sosok yang cukup menyeramkan. Lauren dan McDaniel ternyata telah bertetangga selama beberapa tahun lamanya. Pria berambut keriting itu terlihat tertarik kepada Lauren. Bahkan McDaniel sempat mengajak Lauren untuk berkencan beberapa kali. Ia selalu sopan kepada Lauren kala itu. Pada suatu hari, tepatnya tanggal 26 Juni tahun 2011, McDaniel memasuki apartemen Lauren tanpa izin menggunakan kunci utama. Saat itu, Lauren sedang tidur di kamarnya. Dan wanita berambut pirang itu pun kemudian terbangun dan ia menemukan McDaniel tengah berdiri di atas tempat tidurnya. Lauren pun sangat kaget dan dia kemudian berteriak dan menyuruh McDaniel untuk keluar dari apartemennya. Kala itu McDaniel menyerang Lauren. Keduanya sempat bergulat di lantai dan kemudian Lauren merobek topeng yang dipakai oleh McDaniel kala itu. Pria itu pun dengan cepat menguasai dan kemudian mencekik Lauren hingga tak bernafas lagi. Setelah itu McDaniel menyeret Lauren ke dalam bak mandinya dan kemudian meninggalkan Lauren yang sudah tak bernyawa lagi di apartemennya. Tak lama kemudian, pria itu kembali lagi ke kediaman Lauren. Kali ini tujuannya adalah untuk memotong-motong tubuh Lauren dengan menggunakan gergaji besi yang telah ia beli. Dan kemudian membuang bagian-bagian tubuh wanita malang itu ke tempat pembuangan sampah. Setelah polisi menginterogasi McDaniel lebih lanjut, diketahui bahwa selama ini McDaniel berusaha keras untuk menguntit atau mengikuti Lauren. Dia sengaja menyiapkan alat mata-mata dari kamera yang ia tempelkan pada sebuah tongkat panjang untuk melihat ke dalam jendela apartemen milik Lauren. Berdasarkan informasi dari teman dan keluarga Lauren, wanita malang itu ternyata tidak tahu bahwa McDaniel sang tetangga telah terobsesi kepadanya. Seandainya McDaniel tidak bertingkah yang mencurigakan saat diwawancara, kasusnya mungkin saja tidak akan terpecahkan. Namun dengan bantuan penyelidikan polisi yang sangat kuat dan kesepakatan yang dibuat oleh jaksa, misteri pembunuhan Lauren Giddings akhirnya terungkap. Dikatakan bahwa McDaniel adalah sosok manipulatif dan penuh perhitungan yang telah menguntit Lauren selama bertahun-tahun lamanya. Dan bukanlah tetangga yang patah hati dan bermaksud baik terhadap wanita itu. McDaniel kemudian mengaku bersalah atas semua perbuatan kejinya terhadap Lauren. Ia mendapatkan imbalan dari pengakuan itu berupa dihapuskannya hukuman mati terhadap dirinya. Hal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dan dia diminta untuk mengakui semua detail yang mengarah pada meninggalnya Lauren dan juga mengakui tuduhan perampokan serta berbagai tuduhan eksploitasi seksual terhadap anak-anak. McDaniel akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat hingga tahun 2041 yang akan datang. Meskipun McDaniel ini bukanlah seorang pengacara, karena dia diketahui belum mengikuti tes untuk profesi pengacara tersebut. Diketahui ia telah melepaskan sebagian besar haknya untuk dapat banding selama proses pembelaan. Ia telah menuliskan banding atas namanya sendiri. Namun, upaya bandingnya itu ditolak. Pada November tahun 2018 yang lalu, baru-baru ini pada tanggal 11 Oktober tahun 2019, McDaniel kembali mengajukan permohonan untuk membuka kasusnya lagi untuk jalur tersebut. Tetapi hakim menolak permintaannya. Kali ini McDaniel mencoba membuktikan bahwa penyelidikan polisi melanggar haknya. Dia menuduh polisi tidak memberitahu tentang hak-haknya selama periode itu. Pihak berwenang mengklaim bahwa pembunuhan Lauren Giddings adalah langkah pertama McDaniel menjadi seorang pembunuh berantai. Para dokter yang terlibat dalam kasus ini mengungkapkan bahwa pria itu menderita semacam penyakit mental. Di sisi lain, Asosiasi Mahasiswa Hukum Wanita telah memulai hari peringatan meninggalnya Lauren Giddings secara tahunan, yang juga akan memberikan beasiswa yang telah dibuat atas nama Lauren Giddings.